Pemberitahuan penting bagi seluruh RT, RW, lurah, dan kepala desa. Mulai hari ini sampai dengan tanggal 31 Januari 2023. Kira-kira ada pemberitahuan apa ya dari Kemensos? Simak terus. Nah oke teman-teman, kita langsung kutip dari link resminya Kementerian Sosial Republik Indonesia. Di sini ada yang berjudul di hadapan kepala daerah, Mensos tekankan peran penting mereka perbarui DTKS. Nah, apa itu DTKS dan apa maksudnya untuk perbarui DTKS? Mari kita baca sama-sama ya. Data Kesejahteraan Sosial Terpadu atau DTKS merupakan data acuan dalam penetapan penerima bansos atau bantuan sosial. Nah, pembaruan dan perbaikan DTKS paling dipastikan agar bansos salur tepat sasaran. Nah, jadi perlu diketahui sekarang ini segala bantuan dari pemerintah mengacu pada DTKS ya teman-teman, atau data terpadu kesejahteraan sosial. Nah, jadi jika ada orang yang belum mendapatkan bantuan ataupun kalian belum mendapatkan bantuan, berarti kalian belum terdaftar di dalam DTKS ya. Nah, jadi di dalam DTKS itu adalah nama-nama orang yang kurang mampu ya teman-teman. Nah, jadi supaya kalian terdata mendapatkan bantuan, setidaknya keluarga kalian itu harus terdaftar di dalam DTKS terlebih dahulu. Bagaimana cara masuk DTKS? Kalian bisa usul langsung ke desanya masing-masing. Oke, kita lanjut baca ya teman-teman. Menteri Sosial Tri Risma hari ini mengatakan perbaikan dan pembaharuan DTKS merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. Di undang-undang diamanatkan bahwa perbaikan data itu dilakukan oleh daerah. Katanya saat menjadi narasumber dalam diskusi panel rapat koordinasi nasional kepala daerah dan forum komunikasi pimpinan daerah atau Porkopimda tahun 2023 di Sentul, Bogor. Nah, jadi untuk perbaikan DTKS itu dimulai dari bawah ya, yaitu dari RT, RW, kemudian lurah, kepala desa, dan bupati. Nah, merujuk Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin, Mensos menjelaskan DTKS setidaknya harus diperbaharui setiap 2 tahun. Namun menurutnya, perubahan data di lapangan sangat dinamis, sehingga pembaharuan harus dilakukan dalam waktu yang lebih pendek. Tapi dalam perkembangannya atau perubahan data akibat kematian ini cepat sekali. Apalagi saat saya masuk itu COVID, sehingga tak turunkan saya pendek perbaikannya. Karena kalau 6 bulan itu tidak mungkin, karena pasti data itu sudah berubah, karena yang meninggal banyak. Sehingga kemudian kita rubah data itu perbaikannya setiap bulan. Nah, jadi untuk perbaikan DTKS itu harus diupdate setiap bulan ya. Nah, jadi jika ada yang meninggal, nanti di bulan kedepannya itu supaya tidak dapat bantuan lagi, karena orangnya sudah meninggal. Nah, jika ada orang yang sudah meninggal tetapi masih dapat bantuan, kemungkinan DTKS tersebut belum diupdate. Nah, maka dari itu Kemensos menyuruh jajaran pemerintah daerah mulai dari RT, RW, lurah, kemudian kepala desa untuk setiap bulannya itu melakukan verifikasi data ya atau update DTKS. Lebih lanjut, Mensos menuturkan perbaikan data dimulai dari penetapan kriteria fakir miskin oleh pemerintah pusat. Nah, saat ini sudah dilakukan penyederhanaan kriteria calon penerima dari yang sebelumnya sebanyak 46 menjadi 9 kriteria. Calon penerima diusulkan oleh pemerintah di tingkat kelurahan atau desa dan kecamatan. Kemudian diverifikasi oleh pemerintah tingkat kabupaten atau kota dan provinsi untuk diteruskan ke Kemensos. Nah, itu urutan ya teman-teman untuk daftar masuk ke dalam DTKS atau penerima bantuan sosial. Jadi dimulai dari desa ya. Jadi semua data penerima bansos itu berawal dari desa masing-masing ya yang mengusulkan. Jadi tidak langsung dari pusat. Jadi bagaimana pusat mau tahu ya jika tidak ada usulan dari desa masing-masing. Menurut Mensos terdapat 4 pertimbangan dalam perbaikan data, yaitu parameter kemiskinan,
bencana, evaluasi, realisasi mingguan, dan kelahiran atau kematian, ataupun perpindahan. Hampir setiap hari ada bencana, sehingga kemudian lahir orang miskin baru, atau rumahnya hilang dan lain-lain, ujarnya. Dalam siklus perbaikan DTKS baru yang dipaparkan Mensos dalam proses verifikasi dan validasi, DTKS harus dipadankan dengan data Dukcapil, BKN, AHU, dan BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini bertujuan untuk menghindari data error, seperti ASN dan pengurus perusahaan yang tercatat di Ditjen Administrasi Hukum Umum atau HU atau AHU milik Kemenkumham masuk dalam daftar penerima bansos. Mensos juga menerapkan quality assurance dan penyediaan informasi publik seperti fitur usul sanggah untuk menjaga validitas data. Nah, jadi Kemensos juga menyediakan fitur usul dan sanggah ya di aplikasi Cek Bansos. Nah, silahkan kalian unduh dulu ya aplikasi Cek Bansos. Jadi jika ada yang tidak tepat sasaran, kalian bisa adukan saja di aplikasi Cek Bansos tersebut di fitur tanggapan kelayakan. Apakah layak atau tidaknya. Nah, kemudian jika ada keluarga yang tidak mampu dan belum mendapatkan bantuan, silahkan usulkan ya teman-teman di fitur usul di aplikasi Cek Bansos tersebut. Nah, saat ini terdapat 148,7 juta jiwa yang terdaftar di DTKS. Data tersebut merupakan data valid yang sudah padan dengan Dukcapil. Mensos juga memaparkan partisipasi pemerintah daerah dalam verifikasi DTKS, di mana sebanyak 33,8 juta data diperbaiki oleh Pemda. Namun sekarang terdapat 19,6 juta usulan baru yang harus diverifikasi dan divalidasi oleh Pemda. Mensos mengajak Pemda untuk turut berperan aktif dalam perbaikan data, mengingat DTKS dijadikan acuan dalam penyaluran bansos, baik di tingkat pusat maupun daerah. Salah satunya adalah acuan kepesertaan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan atau PBIJK, atau yang kita sebut dengan BPJS ya atau KIS. Nah, jadi jika kalian ataupun keluarga kalian merasa keluarga kurang mampu dan butuh bantuan, silakan usul ke desanya ya teman-teman untuk masuk ke dalam DTKS terlebih dahulu. Nah, jadi setiap bantuan itu menerima atau mencari orang-orangnya itu adalah yang terdaftar di dalam DTKS. Sekarang banyak daerah yang minta usul tambahan PBI Pak Menteri kepada Menteri Kesehatan. Saya sudah usulkan untuk penambahan ke Bu Menkyu atau Menteri Keuangan, tapi yang disetujui baru PBI untuk disabilitas katanya kepada Menteri Kesehatan. Selain memaparkan data, Mensos juga membeberkan program Kemensos dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, seperti bantuan sosial, pahlawan ekonomi Nusantara atau PENA, penyediaan lumbung sosial untuk daerah rawan bencana, sentra kreasi atensi, dan yang paling utama adalah lahirnya DTKS baru yang lebih dinamis. Nah, jadi kesimpulan dari berita ini adalah untuk jajaran pemerintah daerah mulai dari RT, RW, lurah, kemudian kepala desa ini harus berperan aktif ya dalam perbaikan DTKS. Jadi setiap bulan harus ada update DTKS ya. Nah, jadi jika ada yang tidak tepat sasaran, silahkan adukan saja di aplikasi Cek Bansos bagian fitur sanggah ya atau tanggapan kelayakan. Kemudian jika ada yang kurang mampu dan belum mendapatkan bantuan, bisa diusulkan juga ya di aplikasi Cek Bansos tersebut melalui fitur usul. Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.